Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Ika Raharja Salim dan rekan saya Kendri Ayu Laksana akan mempresentasikan proyek kelas kami, yaitu perancangan sistem informasi, pelaporan dan pendataan penelitian di Universitas Ciputra Surabaya dengan metode design thinking. Berikut merupakan outline kami, yaitu pendahuluan, kemudian kajian pustaka dan dasar teori, kemudian setelah itu metodologi penelitian. Nah, di bagian pendahuluan ini, objek penelitian kami adalah Universitas Ciputra Surabaya yang didirikan tahun 2006 oleh Dr. Insinyur Ciputra, di mana Universitas Ciputra ini memiliki satu visi, dua misi, tiga nilai, dan tujuh nilai utama, di mana visinya yaitu menjadi universitas yang menciptakan enterprise kelas dunia dengan karakter integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship, serta memiliki kebangsaan yang memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia. Nah, dari visi ini diturunkan kedua misi, yaitu menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi di bidang keilmuan dan entrepreneurship dengan standar kualitas nasional dan internasional, serta mengelola universitas secara entrepreneurial dengan memegang prinsip tata pamong yang baik. Nah, dari visi misi ini, Universitas Ciputra memiliki tiga nilai, yaitu integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship yang kemudian diturunkan menjadi tujuh kompetensi utama, yaitu integrity, high sense of achievement, creativity and innovation, networking, opportunity creation, long life learning, dan calculated risk taker. Nah, dari objek penelitian kami, yaitu universitas, kami menemukan fenomena di mana pada perkembangan era digitalisasi yang sangat di sini, khususnya di sektor pendidikan, salah satu fenomena di mana di saat pandemi COVID-19 kemarin itu menjadi puncak pengembangan teknologi, di mana di sektor pendidikan ini cukup maksimal pengembangannya. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan teknologi di dunia pendidikan ini sebenarnya memiliki dampak yang signifikan. Survei dari University of Oldenburg yang dilakukan oleh Jawa Richer pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 74% dosen menyatakan bahwa beban kerja pada perkuliahan secara daring itu lebih berat dan 42% dosen juga lebih memilih perkuliahan hybrid daripada sepenuhnya daring atau online. Nah, berdasarkan survei ini dapat dilihat bahwa sebenarnya dosen itu sudah mendapatkan beban yang lebih berat dalam mengelola proses pembelajaran online dibandingkan proses pembelajaran offline. Maka dari itu sebagai institusi pendidikan, kita itu memiliki tugas untuk mengembangkan sistem informasi yang mendukung tidak hanya proses pembelajaran, tetapi juga memperhatikan proses manajemen perguruan tinggi untuk dikembangkan ke arah digitalisasi. Sehingga pada penelitian ini, kita akan merancang sistem informasi untuk mendukung proses pelayanan divisi LPPM di Universitas Ciputra Surabaya yang mengelola data penelitian dan publikasi, di mana itu mendukung salah satu bisnis proses utama dari Universitas Ciputra Surabaya. Nah, Universitas Ciputra Surabaya yang bergerak dengan nilai entrepreneurship itu juga sangat kental dengan bisnis model kanvas. Pemanfaatan bisnis model kanvas ini juga digunakan sebagai proses identifikasi permasalahan dan peluang. Nah, dari bisnis model kanvas Universitas Ciputra Surabaya ini, key activities dari UC sendiri adalah Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan pada penelitian ini, kami berfokus pada bisnis proses penelitian. Pada analyze pada weakness, di mana disebutkan di sini bahwa terdapat teknologi informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Nah, selanjutnya, karena kami berfokus pada bisnis proses penelitian, maka departemen yang mengemban bisnis proses tersebut adalah LPPM. Maka dari itu berikut paparan BMC dari LPPM Universitas Ciputra, di mana yang kami highlight di sini ada dua key activities, yaitu yang pertama, layanan verifikasi dokumentasi, administrasi data, riset dan abdi mas dosen dan mahasiswa. Dalam hal ini terdapat dua poin utama, yaitu pelaporan dan pendataan data. Kemudian untuk key activities yang kedua, yaitu penyajian data bagi stakeholder, di mana
stakeholder di sini berupa internal dan eksternal, di mana internal ini contohnya seperti departemen-departemen program studi dan non-program studi, sementara untuk eksternal ini lebih ke arah pemerintahan. Nah, berdasarkan dari BMC LPPM ini diturunkanlah ke dalam bentuk Key Performance Indicator atau KPI LPPM, di mana karena confidentiality data, maka kami hanya dapat mencantumkan persentasenya, di mana internal business process yang mewakili key activities pertama itu memiliki persentase sebesar 40%, dan penyajian data bagi stakeholder itu ada di dalam customer segment sebesar 20% dari total 100% KPI LPPM. Berdasarkan observasi awal dapat dilihat pada tabel 1 bahwa estimasi waktu pengerjaan data di LPPM itu kurang efisien dan tidak efektif, di mana untuk pengerjaan data dibutuhkan kisaran 20-10 hari kerja untuk data-data yang memang membutuhkan jumlah yang besar. Nah, dari latar belakang ini, kami merumuskan ada 2 masalah, yaitu yang pertama, bagaimana model sistem informasi LPPM yang dapat mempermudah dosen dalam proses pelaporan, dan yang kedua, yaitu bagaimana model sistem informasi LPPM yang dapat memberikan kemudahan dalam proses penarikan dan pengelolaan data. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama membuat sistem informasi dengan user interface yang sederhana, sehingga memudahkan dosen dalam proses penginputan. Dan yang kedua yaitu membuat sistem informasi di mana satu peneliti yang cukup diinputkan oleh satu dosen untuk mewakili tim peneliti. Dan yang ketiga, membuat sistem informasi yang proses penarikan dan pengelolaannya efektif dan efisien. Manfaat dari penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama mempermudah dosen dalam proses pelaporan sehingga meningkatkan persentase pelaporan. Yang kedua yaitu mempermudah proses penarikan dan pengelolaan data sehingga data dapat disajikan dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya yaitu kajian pustaka dan dasar teori yang kami gunakan. Di sini ada 6 teori. Yang pertama sistem informasi, kedua bisnis model canvas atau BMC, kemudian yang ketiga design thinking, yang keempat user flow, kelima sitemap, dan yang terakhir adalah wireframe. Untuk sistem informasi memiliki manfaat sebagai tempat penyimpanan sejumlah data yang berisi informasi perusahaan, menurut Fauzia tahun 2022. Sistem informasi ini sendiri sebenarnya dapat didefinisikan sebagai sistem yang membantu pengelolaan informasi, baik dalam bentuk penyimpanan, pengaturan, dan pengambilan informasi. Itu bisnis model canvas atau BMC yang pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2004. Nah, dalam pengembangannya, BMC ini diperkenalkan dengan bentuk yang lebih sederhana lagi oleh Osterwalder dan Pickner pada tahun 2010, dan contohnya bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Kemudian untuk teori yang ketiga, yaitu kami menggunakan teori design thinking, di mana design thinking ini merupakan sebuah metode yang diperkenalkan oleh David Cayley dan Tim Brown, di mana design thinking ini merupakan sebuah metode dengan proses berulang yang digunakan oleh tim dalam memahami pengguna, asumsi pengguna, kemudian mendefinisikan ulang masalah, dan membuat solusi inovatif dalam bentuk prototipe dan kemudian diujikan. Terdiri dari 5 tahap, yaitu empathize, dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, kemudian define, yaitu analisis kebutuhan, kemudian yang ketiga ideate, yaitu analisis solusi, kemudian yang keempat yaitu prototipe atau perancangan, dan yang terakhir adalah tes atau pengujian. Nah, kemudian teori selanjutnya yaitu user flow. Nah, user flow ini menurut Sutanto tahun 2022 merupakan bagan atau diagram yang menunjukkan jalur yang akan diambil pengguna dalam aplikasi untuk menyelesaikan suatu tugas. Contohnya bisa dilihat seperti di bawah ini. Kemudian teori selanjutnya yaitu sitemap. Sitemap atau peta itu berfungsi untuk menjabarkan setiap halaman yang ada di website. Jadi menu-menu itu dijabarkan. Nah, peta ini sebenarnya bukan hanya sebagai elemen navigasi di bagian header, tetapi memiliki fungsi yang lebih dari itu, yaitu memberikan informasi tentang halaman, video, dan file lain di situs web atau aplikasi, serta hubungannya antar menu. Kemudian teori yang terakhir
terakhir yaitu aplikasi untuk menunjukkan desain yang ingin diwujudkan. Desain wireframe ini juga dapat didefinisikan sebagai ilustrasi dua dimensi dari antarmuka atau user interface yang secara khusus berfokus pada alokasi ruang dan prioritas konten dan fungsi menu yang tersedia. Dan contohnya bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Kemudian untuk metodologi penelitian akan dilanjutkan oleh. Baik, terima kasih Mbak Ika. Izin melanjutkan, boleh dilanjut Mbak? Baik, untuk metode penelitian di sini, penelitian ini akan fokus untuk menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun tahapan penelitian akan mengadopsi adanya proses metode design thinking, di mana di sini terdapat 5 tahap, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Di mana kita bisa lihat sesuai flowchart diagram metode penelitian di samping. Di sini kita bisa lihat dari start atau dari mulai, ada tahap identifikasi masalah, lalu pengumpulan data. Selain pengumpulan data, terdapat juga proses studi literatur yang kita lakukan terkait dengan penelitian terdahulu. Lalu setelah itu kita akan masuk ke metode utama, yaitu metode design thinking untuk merancang solusi dan juga merancang model untuk sistem informasi yang akan diusulkan. Lalu setelah metode design thinking selesai dilakukan dalam 5 tahap, maka kami dapat melakukan hasil dan kesimpulan atau menarik hasil akhir dari penelitian ini. Adapun subbab yang akan dibahas ada 3 hal. Yang pertama, identifikasi masalah dan studi literatur itu sendiri. Lalu yang kedua, metode design thinking. Dan yang ketiga adalah hasil dan kesimpulan. Selanjutnya, Mbak. Baik, kita ke poin yang pertama terkait dengan identifikasi masalah dan studi literatur. Kita bisa lihat di sini ada bagian metode penelitian bagian atas, di mana identifikasi masalah ini dilakukan dengan awalnya observasi pada bisnis model kanvas perusahaan, khususnya pada divisi khususnya BMC pada divisi LPPM. Metode pengumpulan data kualitatif juga dilakukan dengan melakukan metode wawancara serta observasi. Selain itu, detailnya, dalam proses observasi ditemukan sebuah masalah dalam beberapa activities divisi LPPM Universitas, yaitu adanya proses yang kurang efektif, khususnya pada proses pendataan dan pelaporan dalam proses bisnis dalam activities layanan verifikasi, dokumentasi, administrasi data riset, dan akdimas dosen dan masyarakat, serta proses penyaji data bagi stakeholder. Selain itu juga dilakukan studi literatur terkait dengan konsep dan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dan dilakukan studi dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Bisa kita lihat untuk activities yang akan dibahas merupakan activities nomor 1 dan 2 yang diambil dari BMC divisi LPPM. Selanjutnya, Mbak. Baik, kita ke subbab yang kedua, yaitu metode design thinking, di mana di sini ada 5 tahap. Kita ke tahap yang pertama, yaitu emphasize atau pengumpulan data. Proses dalam tahap ini dilakukan dengan cara observasi, yaitu melihat langsung proses bekerja karyawan LPPM khususnya, serta melakukan wawancara pada beberapa staf dan dosen yang aktif dalam penelitian serta publikasi. Peneliti dalam hal ini akan menggunakan emphasize map dalam memberikan gambaran segmentasi profil pengguna, yang kiranya dapat membantu dalam proses memahami perilaku, lingkungan, dan aspirasi yang dibutuhkan untuk perancangan sistem informasi. Kita bisa lihat di situ ada model dari emphasize map yang kita kutip dari Osterwalder pada tahun 2013. Selanjutnya, Mbak. Proses selanjutnya yaitu define atau identifikasi masalah. Setelah kita melakukan pengumpulan data, kita bisa melakukan proses penyusunan daftar kebutuhan sistem, serta menentukan tujuan pengguna dengan menyusun user pool. Pada dasarnya, daftar kebutuhan pengguna ini disusun untuk menghasilkan ide atau suatu konsep supaya menghasilkan desain yang memang sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu memudahkan dosen dalam melakukan pelaporan penelitian serta publikasi, dan mampu membantu proses pekerjaan dari staf LPPM dalam mendapatkan data penelitian dan publikasi dalam jangka waktu tertentu melalui sistem yang cukup efektif dan efisien. Selanjutnya, Mbak. Lalu pada tahap yang ketiga dalam metode design thinking yaitu ideate atau analisis solusi. Setelah kita melakukan pengumpulan data pada proses ini, peneliti bisa atau kita akan menghasilkan ide untuk membuat solusi dari permasalahan ini dengan menyusun user flow, sitemap, dan juga desain wireframe untuk perancangan sistem informasinya. Untuk lebih detailnya, user flow sendiri digunakan untuk mempermudah desainer atau peneliti dalam menentukan alur sebelum membuat desain sistem
serta untuk menghindari navigasi atau alur sistem yang terlalu rumit ketika penggunaan sistem. Lalu yang kedua, sitemap di sini digunakan untuk menggambarkan atau menampilkan navigasi atau struktur keseluruhan sistem yang akan dirancang. Dan yang terakhir yaitu wireframe, di sini akan digunakan oleh peneliti atau desainer untuk membuat desain interface sistem secara umum. Selanjutnya, Mbak. Metode selanjutnya adalah metode design thinking, yaitu prototype. Dalam penelitian ini, pembuatan prototype digunakan untuk menguji aspek tertentu dari solusi desain yang dihasilkan dalam tahap sebelumnya, yaitu IDA. Di sini ada 3 poin yang perlu kami tekankan. Yang pertama, pembuatan prototipe ini akan dimulai dengan pembuatan style guide untuk user interface sehingga akan membantu peneliti atau desainer dalam merancang interface sistem. Lalu yang kedua, proses asistensi dan pengembangan desain terus dilakukan bersamaan dengan intens komunikasi bersama dengan pengguna, yaitu dosen dan staf LPPM Universitas Ciputra. Lalu yang ketiga, dalam proses pembuatan prototipe sistem ini, kita akan membuat user interface dalam bentuk mockup dan menggunakan tools bernama Balsamiq untuk mewujudkan user interface-nya. Selanjutnya, Mbak. Lalu pada tahap yang terakhir dalam metode design thinking, yaitu tes. Di sini peneliti akan melakukan uji coba atau untuk mencari feedback serta memperbaiki solusi yang sudah ada. Di sini kita ada tahap yang kita sebut usability testing, dilakukan dengan membagikan kuesioner melalui metode survei online menggunakan Google Formulir. Survei mengenai perancangan sistem ini akan disebarkan kepada partisipan yang merupakan dosen serta staf LPPM dari Universitas Ciputra. Adapun 5 pertanyaan yang akan di-highlight ketika usability testing adalah yang pertama, pertanyaan mengenai tampilan sistem itu sendiri, yang kedua mengenai menu yang ada pada sistem, yang ketiga, mengenai sistem navigasi atau alur yang akan ada pada sistem. Yang keempat, mengenai kelengkapan informasi yang diakomodir sistem. Dan yang kelima, mengenai kelengkapan profil dari dosen maupun staf LPPM ketika menggunakan sistem. Selanjutnya, Mbak. Setelah kita menyelesaikan analisa dalam metode design thinking dalam kelima tahapnya, berikut merupakan tahap selanjutnya, yaitu menarik hasil dan kesimpulan. Di mana dalam tahap ini, setelah dijelaskan pembahasan secara detail sebelumnya, maka akan didapatkan informasi secara ringkas terkait dengan hasil penelitian, di mana hal ini dapat ditarik kesimpulan untuk penelitian perancangan sistem informasi, pelaporan dan pendataan penelitian di Universitas Ciputra Surabaya, di mana gunanya untuk mendukung proses bisnis yang dibutuhkan oleh Divisi LPPM Universitas Ciputra. Pada akhirnya, hasil dan kesimpulan ini akan berupa perancangan dan perlu dikembangkan kembali untuk menjadi sistem yang siap untuk digunakan. Selanjutnya, Mbak. Berikut merupakan lampiran yang bisa kami berikan, yaitu lampiran terkait dengan timeline penelitian yang akan dilakukan untuk pelaksanaan proyek ini. Berikut merupakan daftar pustaka atau sumber yang kami kutip untuk penelitian ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.